kita jalan-jalan. Persiapan untuk apa akan kita undang di syuting podcastan depan pintu program. ada sesuatu. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, merupakan pengusaha muda yang sukses di Indonesia. Loh, Sekarang buat kalian yang mau Terlepas memberikan dari suara, latar belakang keluarganya, Kaisang berhasil menonjolkan dirinya sebagai entrepreneur yang mampu memanfaatkan peluang dan menginspirasi banyak generasi muda di Indonesia. Pendidikan awal Kaisang dimulai di Solo, kemudian dilanjutkan di Singapura di mana ia menamatkan pendidikan menengahnya di Anglo-Chinese School International. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Singapore Institute of Management University, tempat ia mendapat gelar sarjana di bidang manajemen bisnis. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Kaisang Pangarep tidak terjun langsung ke dunia politik seperti ayahnya, melainkan memilih jalur bisnis. Keputusan ini menunjukkan semangatnya untuk mandiri dan mengejar minatnya di bidang dunia wirausaha. Berikut adalah beberapa usaha yang telah dirintis oleh Kaisang Pangarep. Pertama, Sang Pisang adalah usaha kuliner pertama yang membawa nama Kaisang semakin dikenal di dunia bisnis. Diluncurkan pada tahun 2017, Sang Pisang menawarkan pisang nugget sebagai produk utamanya. Dengan konsep yang inovatif dan cita rasa yang unik, Sang Pisang cepat mendapatkan perhatian dan berhasil membuka banyak cabang di berbagai kota di Indonesia. Usaha ini tidak hanya memperkenalkan variasi olahan pisang kepada masyarakat, tetapi juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Kedua, ternak kopi. Pada tahun 2019, Kaisang menambah bisnis kopi dengan mendirikan ternak kopi. Bisnis ini didirikan dengan tujuan untuk menghadirkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Dalam waktu singkat, ternak kopi berhasil menarik banyak pelanggan berkat cita rasa kopinya yang khas dan konsep kafe yang menarik. Keberhasilan ternak kopi juga mencerminkan kemampuan Kaisang dalam melihat peluang pasar dan memanfaatkan tren yang ada di kalangan generasi muda. Ketiga, Mangkokku. Selain bisnis kuliner berbasis pisang dan kopi, Kaisang juga mendirikan Mangkokku, sebuah usaha kuliner yang menyajikan berbagai jenis makanan dalam mangkok. Dengan menggandeng chef terkenal yaitu Arnold Purnomo, Mangkokku menawarkan menu yang bervariasi dan menarik perhatian para pecinta kuliner di Indonesia. Keberhasilan Mangkokku juga menunjukkan bahwa Kaisang mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan produk yang menarik dan berkualitas. Keempat, Yang Ayam adalah usaha kuliner lain yang diluncurkan oleh Kaisang. Dengan fokus pada hidangan ayam, Yang Ayam menawarkan berbagai macam olahan ayam dengan cita rasa yang menggugah selera. Bisnis ini semakin memperkuat posisi Kaisang sebagai pengusaha muda yang kreatif dan inovatif dalam industri kuliner. Keberhasilan Kaisang Pangarep dalam berbagai bisnis yang dirintisnya tidak lepas dari strategi bisnis yang cerdas dan inovasi yang terus-menerus. Kaisang sangat aktif di media sosial dan memanfaatkannya sebagai alat pemasaran yang efektif. Kaisang seringkali mempromosikan produk-produknya dengan cara yang kreatif dan interaktif. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran merek dan menarik minat konsumen, terutama dari kalangan generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial. Salah satu strategi sukses Kaisang adalah berkolaborasi dengan figur publik yang memiliki pengaruh besar. Sebagai contoh, kolaborasinya dengan Chef Arnold Purnomo dalam bisnis Mangkokku berhasil menarik perhatian banyak orang. Kolaborasi semacam ini tidak hanya membantu meningkatkan kredibilitas bisnis, tetapi juga memperluas jangkauan pasar. Sebagai pengusaha muda, Kaisang Pangarep tentu menghadapi berbagai tantangan dan perjalanan bisnisnya.
Salah satu tantangan utama adalah persaingan yang ketat di industri kuliner. Dengan banyaknya pemain di pasar, Kaisang harus terus berinovasi dan memberikan nilai tambah agar dapat bersaing. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan besar bagi banyak pelaku bisnis termasuk Kaisang. Pembatasan sosial dan penurunan daya beli masyarakat mempengaruhi operasional bisnisnya. Namun Kaisang mampu beradaptasi dengan cepat, misalnya dengan meningkatkan layanan pesan antar dan memanfaatkan platform digital untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Dari berbagai tantangan ini, Kaisang belajar pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam bisnis. Ia menyadari bahwa perubahan adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, dan keberhasilan bisnis sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang. Selain aktif di dunia bisnis, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep menjelaskan pernyataannya terdahulu yang menyebutkan bahwa dirinya tak tertarik pada dunia politik. Ia menyebut maksud kata politik yang disebutnya ialah menjadi eksekutif. Ketertarikan Kaisang sendiri terjun ke dunia politik setelah mengobrol bersama sang kakak, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta mencalonkan nama anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, sebagai calon gubernur DKI. Kaisang menyatakan bahwa PSI memiliki potensi untuk mengusung kadernya mengingat jumlah kursi yang dimilikinya di DPRD Jakarta. Menurutnya, dengan 8 kursi yang dimiliki PSI di DPRD Jakarta, sewajarnya partai tersebut bisa mencalonkan gubernur atau wakil gubernur. Soal putusan MA terkait batas usia yang kini bisa memajukan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah, ia mengaku masih akan menunggu putusan itu masuk dalam peraturan KPU. Kaisang mengaku tidak mau ikut campur setelah adanya putusan MA untuk bakal calon kepala daerah. Maka dari itu, Kaisang hanya menunggu nantinya pada bulan Agustus, sekaligus memastikan bahwa dirinya akan maju di Pilkada DKI Jakarta atau tidak. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Kaisang Pangarep terus menginspirasi bagi banyak orang untuk berani bermimpi dan mengambil langkah nyata untuk mewujudkan impian mereka. Melalui perjalanan dan prestasinya, Kaisang membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, siapapun bisa meraih kesuksesan.